Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan memulai kuliah tahap pertama di mata kuliah Urban Landscape Element yang saya ampu berdasarkan pembagian mata kuliah yang sudah saya share sebelumnya di WA Group daripada mahasiswa. Kita akan memulai materi ini pada tahapan definisi landscape. What is landscape? People value landscape for many different reasons, not all of them related to traditional concept of aesthetic and beauty. Jadi yang dimaksud oleh urban landscape itu adalah banyak sekali masyarakat ataupun dari dunia akademik mengatakan bahwa definisi yang berhubungan dengan urban landscape itu berkaitan dengan konsep tradisional yang berhubungan dengan estetika bentuk, kemudian yang berhubungan dengan keindahan. Memang harus kita akui bahwa di beberapa konsep dalam landscape itu merupakan cabang ilmu daripada arsitektur, yang kemudian ini ada hubungannya dengan estetika bentuk maupun keindahan. Nah, di beberapa teori, kalau diartikan secara harfiah, landscape ini sebenarnya bentangan alam yang kemudian di dalamnya itu berisi berbagai macam bentuk fitur-fitur daripada proses pembangunan itu sendiri. Nah, di slide yang kedua saya menjelaskan tentang landscape that it encompasses much more than just the landscape. It is a collaboration of the landscape and everything in it or on it. Buildings such as building, structures, people, street, walkways, open space, social spaces, and functional spaces. Urban landscape itu lebih daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Landscape terkait dengan bagaimana bangunan yang ada di atasnya, kemudian strukturnya itu seperti apa, apakah dia menarik, itu yang tadi ada kaitannya dengan estetika, keindahan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana orangnya ketika dia berinteraksi dengan urban landscape tersebut. Kemudian jalan bagaimana, kemudian walkways-nya, ini semua ada hubungannya dengan street furniture atau bagian-bagian yang kemudian memperindah kota ataupun penataan kota itu sendiri. Kemudian ada open space-nya yang di dalamnya ada tanaman, kemudian ada social spaces-nya di sana, bagaimana mereka bisa duduk, kemudian bisa menikmati suasana, dan kemudian itu bisa menjadi bagian daripada keindahan kota itu sendiri. Dan kemudian yang terutama adalah bagaimana ruang itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. The third slide, they embody the expressive relations that mirror changing cultural relationship between nature and city. And then they are physically relationship with a potentially powerful role in structuring the city. Last but not least, they are social relationship that demonstrate the value of infrastructure in making place. So you can see in the many city that it explain everything about what is in it or on it, the urban landscape. Jadi beberapa penjelasan terkait dengan apa itu urban landscape atau bentangan kota yang di dalamnya kemudian itu ada semacam ekspresi daripada keterhubungan kultur dan kemudian bagaimana sifat kota yang kemudian itu bisa mengintegrasikan sebuah relasi antara sebuah kota dengan lingkungannya. Nah, selain itu juga secara fisik ini ada keterhubungannya yang kemudian dia membentuk sebuah ruang tatanan kota itu sendiri. Nah, pada tahapan tertentu memang ini kita berbicara terkait dengan social relationship yang kemudian itu mendemonstrasikan nilai daripada infrastruktur dalam membuat sebuah making place atau membuat sebuah tempat agar kelihatan lebih estetik, lebih sociable, lebih valuable, dan juga mungkin bisa menarik wisatawan untuk bisa datang di kota tersebut. Selanjutnya adalah yang saya jelaskan di sini terkait dengan function of a landscape. Apa itu function of a landscape? There is two option, two meaning about the function of a landscape. The first one is aesthetic. We talk about the aesthetic factors.
And the second one, we can talk about the functional factors. The first one, we talk about the aesthetic factors. It is how planting or constructing for visual pleasure as well as spiritual fulfillment. And the second one about the functional factor is how planting or constructing for pragmatic reason, such as say boundary, statement, and buffers, and etc. We can talk later about it. Jadi yang dimaksud oleh apa itu fungsi daripada landscape itu ada dua. Yang pertama adalah faktor estetik atau estetika, yang faktor kedua adalah secara fungsional. Jadi yang dimaksud fungsi landscape secara estetik itu bagaimana membangun secara visual hal-hal yang sifatnya menyenangkan, yang kemudian itu bisa dimasukkan atau diintegrasikan di dalam pengalaman spiritual misalkan. Misalkan kita berikan contoh di wilayah Eropa Timur misalkan. Anda kalau misalkan datang ke Eropa Timur, Anda sudah bisa melihat identitas sebuah kota. Bahwa kawasan-kawasan perkotaan yang ada di Eropa Timur itu secara arsitektur bentuk itu sangat luar biasa. Dia memiliki identitas, dia memiliki karakter, dia memiliki keterhubungan dengan nilai-nilai spiritual. Dan kemudian secara fungsional, yang dimaksud oleh function of a landscape, sebuah batasan-batasan tertentu, penyangga-penyangga tertentu, ataupun identitas-identitas tertentu, ini bisa membangun fungsional daripada bangunan yang akan dilakukan pada tahapan urban landscape. Demikian penjelasan saya untuk mata kuliah Urban Landscape Element. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.